حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Juli 2025, seluruh industri penerbangan dunia benar-benar terguncang. Semua karena sebuah video berdurasi 3 menit yang dipublikasikan oleh sebuah negara Asia Tenggara. Para ahli penerbangan barat menunjukkan reaksi tidak percaya. CEO Lockheed Martin Amerika mengadakan rapat darurat, dan kantor pusat Airbus Eropa menyatakan keadaan darurat. Sebenarnya, apa yang terkandung dalam video 3 menit tersebut, dan mengapa perusahaan penerbangan terbaik dunia begitu panik? Saya James Thompson, lulusan Oxford University Inggris, dan saat ini menjalankan perusahaan konsultasi penerbangan peringkat 5 dunia di London. Selama 20 tahun, saya hanya menangani proyek-proyek penerbangan canggih Amerika, Eropa, dan Jepang. Menurut pandangan saya, Indonesia hanyalah negara terbelakang. Pagi itu, ketika saya menerima surat permintaan proyek Indonesia di kantor, saya langsung tertawa mengejek. Isinya adalah permintaan konsultasi pengembangan pesawat tempur dari Indonesia. Sungguh hal yang menggelikan. Saya berkata kepada rekan-rekan, negara yang hanya bisa membuat minyak kelapa sawit, kok mau mengembangkan pesawat tempur? Saya pikir, negara yang tidak memiliki teknologi dasar, tapi penuh dengan kesombongan. Namun FI konsultasinya cukup besar, 1,5 miliar rupiah selama 6 bulan. Jadi saya memutuskan menerima demi keuntungan. Selama ini saya telah mengevaluasi proyek penerbangan dari berbagai negara. Rafale Prancis, Eurofighter Jerman, bahkan Gripen Swedia semua melewati tangan saya. Bagi saya yang seperti ini, negara seperti Indonesia membuat pesawat tempur adalah hal yang benar-benar tidak masuk akal. Ketika naik pesawat menuju Jakarta pun, pikiran saya sama. Saya menganggap perjalanan dinas kali ini hanya kesempatan mudah mencari uang. Bagaimanapun, negara yang tidak memiliki teknologi dan pengalaman, cukup membuat laporan seadanya, lalu pulang. Di dalam pesawat, saya melihat-lihat materi tentang Indonesia. Meskipun disebut negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi 270 juta, GDP per kapita masih rendah. Basis industri manufaktur lemah, dan tingkat pendidikan tinggi juga tertinggal dibandingkan negara-negara maju barat. Memang sesuai perkiraan. Bagaimana mungkin negara seperti ini bisa memiliki teknologi penerbangan canggih? Mungkin ingin membeli teknologi dari Korea atau China. Itu pun tanpa memahami dengan benar. Setelah 12 jam terbang, saya tiba di Bandara Jakarta. Bandara cukup modern dari perkiraan, tapi masih belum setingkat negara maju. Cuaca lembab dan panas menyambut saya. Benar-benar negara berkembang tropis, pikir saya. Di dalam taksi menuju hotel, saya memandang keluar jendela. Masih banyak sepeda motor dan pengaturan lalu lintas tidak tertata dengan baik. Bangunan-bangunan juga tidak secanggih negara maju. Saya yakin tidak mungkin teknologi penerbangan presisi bisa muncul dari negara seperti ini. Mulai hari berikutnya, pekerjaan serius akan dimulai. Namun saya sudah menarik kesimpulan. Proyek F-33 Indonesia hanyalah mimpi yang tidak mungkin terwujud. Keesokan harinya, ketika tiba di Badan Antariksa Indonesia, saya mengalami kaget pertama. Fasilitas jauh lebih modern dari yang saya bayangkan. Laboratorium yang bersih dan tertata sistematis. Saat itu penanggung jawab muncul. Dia memperkenalkan diri sebagai Adi Pratama, mengatakan, meraih gelar doktor teknik antariksa dari MIT. Bahasa Inggrisnya sempurna dan pengetahuan teknisnya cukup baik. Ini agak berbeda dari perkiraan. Mr. Thompson, selamat datang. Kami akan menjelaskan secara detail proyek F-33 kami, kata Adi. Sikap percaya dirinya mengesankan. Biasanya, teknisi dari negara berkembang merasa ciut di depan orang barat, tapi dia berbeda. Dari materi yang ditunjukkan Adi, saya kaget lagi. Ada rencana pengembangan sistematis selama 10 tahun, dan isi kerjasama teknologi dengan Korea yang detail. Dan yang paling mengejutkan adalah skala teknisi Indonesia sendiri. Kami saat ini memiliki 25.000 insinyur antariksa, peringkat 4 dunia, kata Adi. Saya terkejut. 25.000 orang, Inggris saja hanya sekitar 18.000 orang. Apakah itu benar-benar fakta? Tanya saya. Adi tersenyum dan menunjukkan data. Memang benar di Indonesia ada banyak ahli antariksa. Kebanyakan adalah talenta yang belajar di Amerika, Eropa, Australia lalu kembali. Tapi saya masih skeptis. Jumlahnya mungkin banyak, tapi bagaimana dengan tingkat teknologi sebenarnya? Saya ungkapkan keraguan. Teori dan praktik itu berbeda. Terutama pengembangan pesawat canggih seperti pesawat tempur.
Pengalaman sangat penting. Adi menjawab dengan tenang. Tentu saja bukan pengembangan mandiri sepenuhnya. Tapi alasan kami mengembangkan bersama Korea bukan hanya ingin menerima teknologi. Ini adalah kemitraan sejati untuk memperoleh teknologi penerbangan milik kami sendiri. Sore itu saya mengunjungi Institut Teknologi Bandung. Saya dengar ini universitas teknik terbaik Indonesia. Saya ingin melihat langsung tingkat mahasiswanya. Mengejutkan, mahasiswa-mahasiswa sangat baik. Tidak hanya teori aerodinamika, tapi juga mahir menggunakan software simulasi terkini. Para dosennya kebanyakan lulusan luar negeri, dan tingkat penelitiannya cukup baik. Tapi masih ada satu keraguan. Teori memang bagus, tapi apakah punya pengalaman benar-benar membuat pesawat tempur? Indonesia memang pernah membuat pesawat sipil seperti Chen 235 atau N250. Tapi pesawat tempur adalah bidang yang benar-benar berbeda. Lagi pula, proyek N210 yang dicoba tahun 1960-an terhenti dan N250 juga gagal komersialisasi. Melihat kasus-kasus masa lalu ini, bukankah kemungkinan gagal lagi cukup tinggi? Malam itu kembali ke hotel saya merangkum hari ini. Memang lebih baik dari perkiraan, tapi masih banyak bagian yang meragukan. Apakah Indonesia benar-benar bisa menyelesaikan pesawat tempur sendiri? Setelah 3 bulan berlalu, saya semakin skeptis. Proyek F-33 sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa kali jadwal tertunda dan masalah teknis terus terjadi. Memang sesuai perkiraan, terlambat karena kekurangan teknologi, pikir saya, tidak berbeda dengan proyek-proyek negara berkembang yang saya alami selama ini. Awalnya berkoar-koar, tapi akhirnya tergantung pada teknologi asing. Saya mengirim laporan tengah ke kantor pusat London. Proyek F-33 Indonesia, kemungkinan realisasinya rendah. Karena keterbatasan teknologi dan kurangnya pengalaman, probabilitas gagal tinggi. Ketika laporan ini bocor, media internasional mulai mempertanyakan. Muncul artikel F-33 Indonesia, proyek cek kosong lagi. Ada juga artikel analisis berjudul Tantangan Sembrono Asia Tenggara, diprediksi gagal. Saya yakin penilaian saya benar. Berdasarkan 20 tahun pengalaman di industri penerbangan, tidak mungkin negara seperti Indonesia bisa mengembangkan pesawat tempur secara mandiri. Rintangan teknologinya terlalu tinggi. Tapi suatu hari saya mendengar berita mengejutkan. Dari Korea, prototipe KF-21 berhasil menyelesaikan penerbangan perdana. Yang lebih mengejutkan adalah pilot Indonesia langsung berpartisipasi dalam penerbangan uji. Apa katanya? Benar-benar terbang? Saya bingung. Sepertinya, saya tidak memahami dengan benar fakta bahwa Indonesia sedang mengembangkan bersama Korea. Bukan hanya tingkat menerima teknologi, tapi benar-benar berpartisipasi dalam pengembangan. Rekan-rekan juga heran. Apakah Indonesia benar-benar berhasil mengembangkan pesawat tempur? Mereka bertanya. Saya juga tidak bisa menjawab pasti. Sepertinya, ada bagian yang saya lewatkan. Saya segera mengumpulkan lebih banyak informasi. KF-21 memang proyek yang dipimpin Korea, tapi partisipasi Indonesia cukup besar. Bukan hanya dukungan dana, tapi juga berpartisipasi dalam pengembangan teknologi aktual. Yang mengejutkan adalah bagian yang ditangani teknisi Indonesia. Pengembangan material penyerap radar, desain sistem perang elektronik, pembuatan komponen mesin, berperan di bidang teknologi inti. Ini benar-benar berbeda dari perkiraan saya. Saya hanya menganggap Indonesia sebagai negara yang menerima teknologi. Tapi ternyata juga berperan memberikan teknologi. Tapi masih ada bagian yang meragukan. Ini mungkin karena ada bantuan Korea. Sendirian Indonesia tidak mungkin, pikir saya. Prasangka saya masih kuat. Malam itu di hotel saya merenung sendiri. Jangan-jangan saya terlalu meremehkan Indonesia. Selama 3 bulan di sini, jangan-jangan saya hanya melihat yang permukaan saja. Beberapa hari kemudian, saya mengalami syok besar. Kantor pusat London menghubungi dengan mendesak. Karena laporan negatif yang saya kirim, pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pembatalan kontrak. Thomson, kamu berbuat apa? Atasan saya marah. Kredibilitas perusahaan kita terkena dampak besar. Pihak Indonesia juga mengumumkan akan menghentikan pembayaran fee konsultasi. Saya bingung. Saya hanya melakukan evaluasi objektif. Kenapa reaksi seperti ini? Mulai terpikirkan, jangan-jangan ada bagian penting yang saya lewatkan. Berita yang lebih mengejutkan berlanjut. Di industri penerbangan internasional, mulai dipertanyakan kemampuan evaluasi saya. Sebuah majalah penerbangan bahkan menulis artikel berjudul Salah Duga Thomson. Benar-benar bingung, reputasi yang saya bangun selama 20 tahun rasanya runtuh dalam 1 hari. Mulai terpikirkan, jangan-jangan saya benar-benar salah. Saat itu Adi menghubungi saya. Mr. Thomson,
Jika ada waktu, saya ingin menunjukkan tempat khusus. Anda bisa memastikan kemampuan teknologi kami yang sesungguhnya. Saya menerima tawarannya dengan pikiran ini kesempatan terakhir. Saya ingin memastikan apakah ada bagian yang saya lewatkan. Jika saya benar-benar salah, saya punya keberanian untuk mengakui. Keesokan harinya, mengikuti Adi menuju Bandung. Saya penasaran tempat khusus seperti apa yang dia maksud. Masuk ke daerah pegunungan yang cukup jauh dari kota. Suasananya agak rahasia. Akhirnya tempat yang dituju adalah fasilitas penelitian bawah tanah yang besar. Dari pintu masuk, sudah dipasang sistem keamanan canggih. Mengejutkan bahwa fasilitas seperti ini ada di Indonesia. Mr. Thompson, inilah kemampuan teknologi kami yang sesungguhnya, kata Adi. Dan saya tidak percaya mata saya, di bawah tanah terbentang laboratorium canggih yang tidak saya bayangkan. Ratusan insinyur bekerja dengan peralatan terkini. Membuat komponen titanium dengan printer 3D dan menganalisis aerodinamika dengan peralatan simulasi terkini. Ini tidak kalah dengan laboratorium yang saya lihat di Eropa. Bagaimana mungkin fasilitas seperti ini? Tanya saya. Adi menjelaskan dengan bangga. Ini adalah basis penelitian antariksa yang diam-diam dibangun Indonesia selama 15 tahun. Pemandangan yang saya lihat di laboratorium bawah tanah itu menghancurkan semua prasangka saya. Seorang peneliti sedang menganalisis struktur molekul material penyerap radar secara real-time. Tim lain menguji ketahanan panas blade mesin. Teknologi ini dipelajari dari mana? Tanya saya. Jawaban yang mengejutkan kembali. Teknologi mandiri yang dikembangkan Universitas Indonesia. Hasil penelitian selama 20 tahun. Saya terkejut. Indonesia yang saya abaikan selama 3 bulan ternyata memiliki teknologi canggih seperti ini. Benar-benar dunia yang berbeda. Adi membawa saya ke area lain. Di sana sedang diproduksi komponen inti F-Tigonmum. Mulai dari komponen mesin hingga sistem radar, semuanya diproduksi di tempat. Kami tidak pernah bergantung hanya pada Korea, tegas Adi. Pengembangan bersama berarti saling berbagi teknologi, bukan hanya menerima sepihak. Indonesia juga memberikan kemampuan teknologi yang cukup besar. Yang mengejutkan adalah bidang teknologi material. Material komposit yang dikembangkan Indonesia 30% lebih ringan dari aluminium existing, tapi kekuatannya 50% lebih tinggi. Tidak percaya memiliki teknologi seperti ini. Tim lain sedang mengembangkan sistem perang elektronik. Teknologi mengacaukan radar musuh, ketepatannya mengejutkan. Tidak kalah dengan teknologi canggih Eropa. Mr. Thompson, sekarang paham, tanya Adi. Saya tidak bisa tidak mengangguk. Saya sadar betapa besar kesalahpahaman yang saya lakukan. Keluar dari laboratorium hari itu, kepala saya benar-benar berubah. Indonesia bukan negara yang saya pikirkan. Negara yang diam-diam, tapi pasti mengakumulasi kemampuan teknologi. Di dalam mobil, kembali ke hotel, saya merenung 3 bulan terakhir. Saya hanya menilai dari penampilan luar. Kemampuan sesungguhnya tersembunyi, tapi saya tidak berusaha mencarinya. Kata-kata terakhir Adi bergema di telinga. Indonesia bukan negara yang suka berkoar-koar, tapi negara yang diam-diam menyelesaikan yang harus dilakukan. F-33 adalah proyek yang menunjukkan wajah asli Indonesia seperti itu. Malam itu saya tidak bisa tidur. Prasangka seumur hidup saya runtuh dalam 1 hari. Mulai besok harus melihat Indonesia dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Mulai hari berikutnya, saya mulai mengamati Indonesia dengan hati yang benar-benar berubah. Hal-hal yang tidak saya lihat selama ini mulai terlihat satu persatu. Kemampuan teknisi Indonesia benar-benar mengejutkan. Banyak talenta yang belajar di universitas terbaik dunia seperti MIT Amerika, Cambridge Inggris, Berlin Institute of Technology Jerman, lalu kembali. Mereka mengakumulasi teknologi dengan diam-diam selama 15 tahun. Saya menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Jumlah yang diinvestasikan Indonesia untuk proyek F-33 melebihi perkiraan. Bukan hanya anggaran pemerintah, perusahaan swasta juga melakukan investasi besar-besaran. Yang mengesankan adalah visi jangka panjang Indonesia. F-33 bukan akhir tapi awal. Dengan teknologi yang terakumulasi, berencana merambah ke pesawat sipil, bahkan antariksa. Adi memberitahu saya fakta mengejutkan lagi. Sebagian teknologi yang dikembangkan Indonesia secara mandiri justru dipelajari Korea. Pertukaran teknologi dalam arti sesungguhnya sedang terjadi. Misalnya, sistem pendingin mesin yang dioptimalkan untuk iklim tropis adalah teknologi unik yang dikembangkan Indonesia. Korea menerapkan teknologi ini pada KF-21. Juga teknologi coating anti-korosi adalah know-how khusus Indonesia. Mengetahui fakta-fakta ini, saya semakin malu. Saya sadar betapa bodohnya saya.
hanya melihat yang tampak di luar dan menilai seluruh negara. Saya juga mempelajari ulang sejarah industri penerbangan Indonesia. Pengalaman pembuatan pesawat terbang yang dimulai sejak 1970-an terakumulasi. Ada kegagalan, tapi itu juga proses pembelajaran yang berharga. Pengaruh mantan Presiden B.J. Habibie khususnya besar. Dia yang mendalami teknik penerbangan di Jerman disebut Bapak Industri Penerbangan Indonesia. Visinya berlanjut hingga F-33 sekarang. Berbincang dengan insinyur muda Indonesia juga mengesankan. Mereka tidak hanya ingin meniru teknologi asing, tapi ingin mengembangkan teknologi unik Indonesia. Seorang peneliti muda berkata kepada saya, "Mr. Thompson, kami sedang membuat kemampuan teknologi yang tidak bisa diabaikan siapapun, ingin menunjukkan kemampuan yang harus diakui dunia." Dari pandangan matanya, saya bisa merasakan tekad yang kuat. Ini bukan hanya kebanggaan sederhana, tapi kepercayaan diri yang lahir dari kemampuan. Saya baru mulai memahami negara bernama Indonesia. Indonesia adalah negara yang tenang, negara yang tidak berkoar-koar, tapi diam-diam menjalani jalannya. Tapi dalam ketenangan itu, tersembunyi energi yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah ekosistem industri penerbangan Indonesia. Universitas, lembaga penelitian, perusahaan terhubung organik. Memiliki sistem lengkap dari penelitian teori hingga produksi aktual. Khususnya daerah Bandung seperti Silicon Valley Indonesia, berpusat pada Institut Teknologi Bandung, berkumpul banyak perusahaan high-tech. Infrastruktur ini menjadi dukungan kuat proyek F-33. Yang paling mengharukan adalah semangat orang Indonesia. Mereka menginginkan kemandirian teknologi negara sendiri, bukan untuk uang atau kehormatan. Ketulusan seperti itulah yang menciptakan hasil menakjubkan ini. Malam itu makan malam bersama Adi, kami berbincang jujur. Saya tidak bisa tidak mengakui kesalahan saya. Pak Adi, benar-benar minta maaf. Saya benar-benar salah memahami Indonesia. Adi tersenyum hangat. Mr. Thompson, tidak apa-apa. Banyak orang asing yang memandang kami seperti itu. Tapi sekarang, Anda tahu yang sebenarnya, itu saja sudah cukup. Kebesaran hatinya membuat saya semakin malu. Saya sadar betapa sombongnya saya. Hanya melihat penampilan luar dan menilai seluruh negara. Akhirnya hari itu tiba. Juni 2025, hari publikasi prototipe F-33 Indonesia. Saya diundang dan bisa menyaksikan penerbangan uji secara langsung. Ketika tiba di Pangkalan Udara Bandung, jantung saya berdetak cepat. Apakah Indonesia benar-benar berhasil? Masih ada bagian yang tidak percaya. Melihat F-33 yang muncul di landasan pacu, saya kehilangan kata-kata. Itu benar-benar pesawat tempur buatan Indonesia. Bentuk luar yang elegan, finishing yang presisi, dan terutama, postur yang berdiri dengan gagah, benar-benar overwhelming. Wartawan asing di sekitar juga semua terkejut. Suara decak kagum ini benar-benar pesawat tempur buatan Asia Tenggara terdengar di sana-sini. Saya juga sama. Akhirnya penerbangan uji dimulai. F-33 yang dikemudikan Kolonel Angkatan Udara Indonesia mulai melaju di landasan pacu. Suara mesin memenuhi langit. Saat lepas landas, saya merasakan getaran di seluruh tubuh. Benar-benar terbang. Saat mimpi Indonesia terbang di langit. F-33 menunjukkan manuver indah di langit. Rolling, naik tajam, turun tajam, performa yang tidak kalah dengan pesawat tempur barat. Dari tribun penonton pecah tepuk tangan dan sorak-sorai. Setelah mendarat, pilot menghampiri saya. Mr. Thompson, bagaimana performa F-33 kami? Saya menjawab dengan tulus. Tidak percaya. Benar-benar menakjubkan. Saat itu Adi berkata di samping, Mr. Thompson, saya tahu bagaimana Anda menilai kami 6 bulan lalu. Tapi tidak apa-apa. Sekarang, Anda melihat yang sebenarnya. Saya merasakan rasa malu yang dalam. Saya sadar betapa salahnya keangkuhan dan prasangka saya. Bersamaan dengan itu, rasa hormat yang dalam pada negara bernama Indonesia tumbuh. Setelah penerbangan uji selesai, konferensi pers diadakan. Mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan wartawan berbagai negara, saya merasa terharu. Beberapa bulan lalu, saya juga memandang dengan mata curiga pada proyek ini. Kata-kata terakhir Menteri Pertahanan Indonesia mengesankan. F-33 bukan hanya pesawat tempur sederhana. Ini adalah pesan yang dikirim Indonesia ke dunia. Deklarasi bahwa kami tidak akan diabaikan siapapun lagi. Saya sangat setuju dengan kata-kata itu. Indonesia benar-benar negara yang harus diperhatikan dunia. Negara yang diam-diam, tapi pasti membuktikan kemampuannya. Malam itu di pesta perayaan saya berbincang dengan banyak teknisi Indonesia. Saya bisa merasakan langsung kebanggaan dan rasa pencapaian mereka. Saat usaha, 10 tahun akhirnya berbuah.
Seorang insinyur senior berkata kepada saya, "Mr. Thompson, banyak yang meragukan kami, tapi kami tidak menyerah. Hari ini adalah buktinya." Keesokan harinya setelah penerbangan uji, saya secara resmi meminta maaf kepada Adi. "Pak Adi, benar-benar minta maaf dari hati. Saya benar-benar salah memahami Indonesia." Adi tersenyum murah hati. "Mr. Thompson, saya mengerti. Banyak orang yang memandang kami seperti itu. Tapi sekarang Anda tahu yang sebenarnya. Itu yang penting." Saya membuat laporan revisi ke kantor pusat London. Proyek F-33 Indonesia adalah kesuksesan besar yang melampaui perkiraan. Saya benar-benar meremehkan kemampuan teknologi dan potensi Indonesia. Lebih jauh, saya memuji Indonesia secara terbuka di konferensi penerbangan internasional. Indonesia adalah negara teknologi tersembunyi yang kuat. F-33 adalah mahakarya yang menunjukkan kemampuan sesungguhnya mereka. Penonton yang mendengar presentasi saya terkejut. Si Thompson itu menilai Indonesia seperti itu. Reaksi mereka. Tapi saya bisa bicara dengan yakin. Saya memutuskan tinggal 6 bulan lagi di Indonesia untuk bekerja sama dengan teknisi setempat. Saya ingin belajar lebih banyak. Ingin tahu dengan benar apa itu kemampuan teknologi sesungguhnya. Dalam proses itu saya sadar satu hal. Kemampuan teknologi sesungguhnya bukan kemewahan yang tampak di luar, tapi ketulusan yang diam-diam mempersiapkan. Indonesia adalah negara seperti itu. Naik pesawat pulang ke Inggris, saya merenung perjalanan setahun terakhir. Perjalanan saya yang penuh prasangka menyadari kebenaran. Indonesia adalah negara yang mengajarkan kerendahan hati kepada saya. Sekarang saya aktif sebagai ahli industri penerbangan Indonesia di London. Banyak perusahaan Eropa yang menanyakan kerjasama dengan Indonesia. Saya merekomendasikan dengan percaya diri. Indonesia bukan lagi negara yang bisa diabaikan. F-33 hanya permulaan. Masih banyak penampilan menakjubkan yang akan ditunjukkan negara ini kepada dunia. Negara yang memberikan pelajaran terbesar dalam hidup saya, Indonesia, benar-benar negara yang luar biasa. Negara dengan potensi paling menakjubkan yang pernah saya temui. Dan sekarang seluruh dunia akan mengetahui fakta itu.